Di pemeriksaan kesehatan, hasil temuan Kemenkes dan UGM menemukan petugas yang sakit dan meninggal karena faktor komorbid penyakit kardiovaskular. Jadi di DKI Jakarta justru datanya yang kami dapatkan 31 petugas KPPS yang meninggal dunia, 106 jatuh sakit. Namun ini tidak boleh terjadi kembali. Pertama, kami sudah sampaikan dalam rapat dengan pendapat di Komisi A DPRD untuk meminta bantuan dari pemerintah daerah, karena kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang 7 untuk memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, salah satunya dari Dinas Kesehatan. Pertama, pemeriksaan kesehatan yang komprehensif. Jadi pemeriksaan kesehatan, hasil temuan Kemenkes dan UGM menemukan petugas yang sakit dan meninggal karena faktor komorbid penyakit kardiovaskular. Jadi karena penyakit kardiovaskular dan komorbid ditambah dengan faktor kelelahan, akhirnya menjadi sebab petugas kami meninggal dunia. Kami ingin memastikan petugas yang nanti bertugas itu bebas dari penyakit komorbid atau penyakit kardiovaskular. Ini kerjasama dengan Dinas Kesehatan, dan Dinas Kesehatan sudah mensupport dengan mengeluarkan surat edaran pemeriksaan kesehatan komprehensif dan gratis di puskesmas di seluruh DKI Jakarta. Satu itu. Kedua, kami minta dari teman-teman Dinas Kesehatan membantu untuk penyediaan ambulan gawat darurat AGD yang standby di tiap kecamatan. Kami inginnya di tiap kelurahan satu ambulan dan satu petugas medis, tapi dari Dinas Kesehatan menyanggupi per kecamatan 2-3 ambulan gawat darurat. Sebelumnya kami akan melakukan pemetaan bersama dengan Dinas Kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatan ini nanti menjadi peta atau database atau dashboard TPS yang rawan petugas sakit. Jadi hasil pemeriksaan kesehatan akan ada 3, sehat dengan catatan, dan tidak sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa menjadi anggota KPPS. Tapi bagi yang sehat dengan catatan, yang perlu atensi, itu akan menjadi monitor dari Dinas Kesehatan untuk mengerahkan petugas KPPS terdekat dengan lokasi yang banyak petugas yang sakitnya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kami sebenarnya juga mendorong untuk memberikan, karena beban kerja yang tinggi 36-48 jam, itu suplemen atau multivitamin bagi petugas KPPS. Cuman terkait dengan suplemen atau multivitamin apa yang bisa memberikan daya tahan tubuh, kami sedang berdiskusi dengan Dinas Kesehatan dan para pakar kesehatan, mana yang efektif nanti kita akan usulkan atau sampaikan kepada Dinas Kesehatan. Untuk pemilih terakhir DPTB dari Tegal. Nah, itu nanti teknis kami akan koordinasikan dengan Dinas Kesehatan, karena kan terkait dukungan fasilitasi dari Dinas Kesehatan, bukan dari kami ya. Tapi mudah-mudahan usul ini direspon baik, dan kemarin di Komisi A direspon dengan baik. Seperti itu. Tapi kami perlu pendapat pakar, kira-kira multivitamin yang efektif seperti apa, suplemen yang seperti apa, perlunya berapa hari, dan sebagainya. Kami masih nanti bikin kelompok kerja bersama dengan teman-teman Dinas Kesehatan. Masih ada waktu untuk memikirkan itu. Iya, untuk pemilih dengan disabilitas mental, memang kami sudah memetakan lokus-lokusnya di mana saja. Dan pemilih dengan disabilitas mental itu rata-rata terdapat itu terpusat di panti-panti. Jadi jarang ada kami temukan DPT, pemilih dalam DPT itu yang tersebar di misalnya di rumah-rumah gitu. Lebih banyak di panti-panti. Nah, untuk pemilih dengan disabilitas mental itu memang untuk masuk ke dalam TPS dan menggunakan hak pilihnya memang ada syarat dan ketentuan ya. Di antaranya kalau pada 2019 yang lalu itu pemilih dengan disabilitas mental itu harus ada surat keterangan dari dokter. Jadi apakah pemilih tersebut pada hari itu sehat? Karena kan kita tidak tahu ya, pemilih dengan disabilitas mental itu fluktuatif dia. Kadang-kadang misalnya hari ini dia sehat, mungkin besoknya tidak sehat. Nah, itu perlu ada surat keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa pemilih tersebut dapat bisa memilih di dalam TPS seperti itu. Ada kategorisasinya nggak sih Bu untuk yang mana yang layak dan tidak layaknya? Biasanya itu dokter yang menentukan. Namun rata-rata itu kalau misalnya yang tidak layak, misalnya dalam hari itu dia mengalami delusi atau halusinasi yang akut,
seperti itu, atau dia tidak sanggup untuk ke TPS, nah itu biasanya tidak akan dapat clearance dari dokter. Oke, untuk pendampingannya sama seperti disabilitas, apakah petugas juga harus menandatangani C pendamping atau seperti apa? Sama. Sama.